Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini edisi Senin 19 April 2021. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat. Dan mendasari perjalanan hidup hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabdamu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti arti dan makna firman-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari 2 Tawarik 16. Ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat firman Tuhan ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, bahwa kita tidak pernah lepas dari jangkauan kasih Allah. Dan yang kedua, kita tidak bisa terhindar dari kekudusan Allah, atau kita tidak bisa tersembunyi dari kekudusan Allah. Dua hal ini berdampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan bahwa kita tidak pernah lepas dari jangkauan kasih Allah, hal itu akan menyenangkan hati kita, mensukacitakan kita, dan menenteramkan jiwa ini. Tapi di satu sisi ketika dikatakan bahwa kita tidak bisa tersembunyi dari kekudusan Allah, bisa jadi itu mengganggu ketenangan kita. Kenapa dikatakan mengganggu ketenangan kita? Karena kita sudah berada pada bilik, ruang, tempat di mana kasih Allah itu dinyatakan. Dan karena itu kita tidak akan leluasa menjalani pikiran dan hati kita. Sebab kadangkala pikiran-pikiran kita itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Keinginan hati itu kadangkala bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Dan itu yang harus kita tinggalkan. Kita tidak bisa melepaskan diri dengan kesalahan-kesalahan yang ada begitu saja. Tetapi dibutuhkan kesiapan hati, kesediaan hati untuk merefleksikan itu. Lalu mengambil sikap untuk berubah. Kita harus keluar dari zona nyaman yang mempola hidup kita selama ini. Supaya kita bisa masuk dalam kedaulatan Tuhan yang akan menjadikan kita mengalami kasih Allah yang luar biasa. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Saudara-saudara, mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan. Ini
harus membuat kita semangat, menjadikan kita optimis, dan terus melangkah menjalani hidup ini. Kita tidak perlu takut dengan banyak hal yang ada di sekitar kita. Justru kita bangkit untuk belajar dan tahu apa kehendak Tuhan. Sebab dengan cara itulah akan menjadikan kita bersungguh-sungguh yakin, percaya, dan berpengharapan kepadanya. Bagi saya dan saudara-saudara, memang sangatlah sulit untuk meninggalkan zona nyaman yang selama ini telah mempola hidup kita. Tetapi dengan mata Tuhan yang tertuju menjelajah ke seluruh dunia, harusnya mengembalikan kita untuk merefleksikan dalam hidup ini. Bertanya, apakah zona nyaman yang telah mempola hidup kita selama ini berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu segala-galanya dalam hidup kita, termasuk pikiran-pikiran kita. Di hadapan sesama manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak luput dari jangkauannya dan kita tidak bisa bersandiwara. Sebab bagi Tuhan, baik atau buruknya yang kita lakukan, semua terbuka lebar dan tidak ada yang tersembunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga saya dan saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan untuk terus belajar, mengenal dan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang bersyukur kepadamu, sebab oleh kasih-Mu kami boleh merenungkan firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas hari ini dari anak-anak sampai orang dewasa. Jagai, pelihara, dan Naomi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan angkat beban-beban pergumulan. Yang bersyukur dengan berbagai perkara yang Tuhan nyatakan dialami. Diajarlah untuk merespon semuanya itu dengan iman kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam mengangkat pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Berkati majelis gereja-Mu di jemaat di sini. Pengurus OIG, panitia pembangunan, supaya dapat menjalankan pelayanan dan berbagai program-program yang ada. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pelihara dan Naomi. Berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk TNI Polri, para dokter, para medis. Gemelut berbangsa dan bernegara,
senantiasa kami serahkan kepadamu. Pemutusan rantai COVID-19 ada di dalam kuasa Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.